Shalom saudaraku yang kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menjumpai saudaraku semua dimanapun saudara berada. Siang hari ini kita mengucap syukur kita masih ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap memelihara kita sampai selama-lamanya. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita walau sedetik pun. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Untuk itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari siang hari ini kita mau datang sejenak ke hadapan Tuhan, kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur, kita mau menerima firman Tuhan supaya hati kita tenang. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, kita merasakan ketenangan yang dari Tuhan. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berjalan denganmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Amin. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Biar mata kami selalu tertuju padamu. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hati kami, dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu Tuhan, sehingga kami aman, kami tenang, kami dekat dengan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, biarlah mata kami selalu tertuju kepada-Mu, supaya kami bisa merasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami setiap saat. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan, ketetapan-ketetapan-Mu, supaya kami jangan berdosa terhadap Engkau, dan supaya hidup kami hari demi hari berkenan dan menyenangkan hati-Mu, dan menjadi berkat bagi semua orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami siap sedia Tuhan untuk menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, dimanapun saudaraku berada, sedang apapun siang hari ini saudara, mari kita mau belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus selalu memberikan firman-Nya di dalam kehidupan kita, sehingga lewat firman Tuhan itulah yang akan menuntun kehidupan kita, yang akan memimpin setiap langkah kita, sehingga langkah kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, biarlah ku simpan janji-Mu dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa terhadap Engkau. Ketika firman Allah ada di dalam hati ini saudara, maka setiap saat, setiap hari yang akan kita lakukan tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin saudara. Seperti pujian tadi mengatakan, hatiku tenang bila kami berada dekat-Mu. Hatiku tenang bila kami selalu berjalan bersama-Mu. Kalau kita berjalan sendiri kita tidak sanggup saudara, tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, maka kita akan mampu di dalam menghadapi kehidupan ini. Saudaraku, di antara kita mungkin pernah merasakan apa yang namanya panik ya saudara. Dan di dalam dunia ini yang semakin hari semakin mencengangkan, berita-berita di dalam dunia yang kita dengar membuat kita menjadi panik saudara. Dan ketika kita menghadapi sesuatu, menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan hidup, kadangkala kita dibuat panik, bingung apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi persoalan, bagaimana saya bisa menyelesaikan persoalan, bagaimana saya bisa menyelesaikan di dalam setiap pergumulan dan masalah hidup, membuat hidup kita terasa panik dan bingung saudara. Dan ketika kita dalam menghadapi semua itu kita merasa panik, maka tidak ada jalan keluar saudara. Yang ada hanya kegelisahan, kebingungan ya saudara, panik, bingung bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Tetapi siang hari ini saudara, Tuhan mengajar kepada kita untuk kita tetap tenang. Amin. Saudara mau tetap tenang, dekat dengan Tuhan, maka kita akan merasakan ketenangan yang daripada Tuhan. Kita akan baca sama-sama di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37. Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-7. Mazmur 37 ayat yang ke-7 bagian A. Di situ dikatakan bunyi firman Tuhan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Saudaraku yang kekasih, ketika kita di dalam menghadapi persoalan dan pergumulan hidup, sakit penyakit, atau apapun juga yang sangat berat untuk kita pikul saudara, Tuhan mengajar kita untuk kita tetap berdiam diri dan tetap tenang. Nantikanlah pertolongan Tuhan. Nantikan terus pertolongan Tuhan. Mungkin saudaraku belum mendapatkan pertolongan Tuhan. Mungkin sampai saat ini doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Tetap nantikanlah pertolongan Tuhan. Tetap nantikanlah jawaban yang daripada Tuhan. Karena kita tahu dan kita percaya bahwa setiap jawaban Tuhan itu selalu yang terbaik di dalam kehidupan kita.
Ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi masalah hidup, kita mau mengambil langkah, kita mau tenang lebih dahulu. Jangan kita panik, jangan kita bingung, saudara. Seringkali saya juga merasakan hal yang seperti itu ketika ada satu masalah, seringkali bingung, panik, bagaimana cara menyelesaikannya, bagaimana cara kita memperoleh jalan keluar atas semua masalah itu, saudara. Tetapi semakin saya berusaha dengan kekuatan sendiri untuk saya menyelesaikan masalah itu sendiri tanpa Tuhan, semakin tidak terselesaikan. Bahkan masalah itu semakin bertambah, hati semakin gundah gulana, hati terasa sesak, beban terasa lebih berat, saudara. Tetapi ketika Tuhan menegur saya, letakkan semua di kaki Tuhan. Tuhan menegur, serahkan semuanya kepada Tuhan. Berdiam diri, nantikanlah aku. Saya katakan, Tuhan ampuni saya. Bila saya dengan kemampuan saya sendiri, saya belajar untuk menyelesaikan setiap masalah, ampuni Tuhan. Saat ini saya mau belajar berdiam diri. Saya mau belajar menantikan pertolongan-Mu Tuhan. Saya mau belajar menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan izinkan Tuhan yang bertindak atas kehidupan kita. Amin. Izinkan Tuhan yang menyelesaikan semuanya. Biarlah kita yang berdiam diri, Tuhan yang berperang ganti kita. Luar biasa, luar biasa firman Tuhan itu, saudara. Itu yang membuat saya menjadi kuat, itu yang membuat saya tidak panik lagi. Seringkali manusia cenderung untuk panik, manusia cenderung untuk bingung. Bagaimana caranya, bagaimana ini, bagaimana itu, saudara. Dan kalau kita bingung, kita panik, kita akan tergesa-gesa. Dan firman Tuhan mengatakan kalau kita tergesa-gesa, kita akan salah langkah. Tapi saudaraku, siang hari ini mari kita mau belajar bersama-sama untuk berdiam diri di dalam menghadapi situasi kondisi yang saat ini situasi kondisi tidak baik, ya. Terjadi resesi, terjadi gejolak apapun itu, saudara. Kita mau belajar berdiam diri di kaki Tuhan. Saya belajar di kaki Tuhan untuk belajar, Tuhan, saya mau berdiam diri. Dan saat saya berdiam diri itu, saya merenungkan firman Tuhan. Saat saya berdiam diri, saya mengoreksi hidup saya. Apakah saya sudah berkenan di hadapan Tuhan? Atau saya sudah mendukakan hati Tuhan? Saya mengoreksi, Tuhan ampuni saya. Mari Tuhan, Engkau bekerja di dalam hidup saya. Mari Tuhan, Engkau yang menyelesaikan di dalam hidup saya. Dan ajaib, saudara, ketika saya mengambil langkah untuk saya berdiam diri, menantikan pertolongan Tuhan, ajaib. Pertolongan-Mu, pertolongan Tuhan begitu ajaib. Tuhan nyatakan pertolongan demi pertolongan yang manusia tidak pernah pikirkan. Justru Tuhan menolong luar biasa. Dan saya mendapatkan kemenangan demi kemenangan yang dari Tuhan. Meskipun Tuhan izinkan harus melalui gejolak, harus melalui lembah kekelaman, harus melalui kerikil-kerikil yang tajam, saudara. Tapi justru itulah yang membentuk iman kita. Justru itulah yang membentuk karakter hidup kita supaya menjadi serupa dengan Kristus. Saudaraku, memang rasanya sakit ketika hidup ini dibentuk. Rasanya sakit ketika hidup ini tempa dengan berbagai masalah dan persoalan ujian hidup. Rasanya sakit dan begitu berat. Tetapi saudara, ketika kita mau mengambil langkah, berdiam diri, nantikan terus pertolongan Tuhan, ada kekuatan baru. Ketika menanti Tuhan, ada kekuatan baru. Firman Tuhan berkata, jika kita menantikan Tuhan, ada kekuatan baru. Orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan selalu memberi kekuatan. Ajaib. Tangan Tuhan yang berlubang paku, Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Karya Tuhan di kayu salib itu bukti nyata. Pertolongan Tuhan itu sempurna. Amin, saudara. Apapun yang saudaraku hadapi saat ini, mari saudara, kita mau mengambil langkah tenang di hadapan Tuhan. Berdiam diri, renungkan firman Tuhan, izinkan Tuhan yang bekerja. Alami mujizat Tuhan siang hari ini. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu mengajar kepada kami Tuhan, untuk kami tetap berdiam diri, tidak panik di dalam menghadapi pergumulan masalah hidup ini, tetapi kami tetap berdiam diri di hadapan Engkau, merenungkan setiap firman-Mu Tuhan, untuk kami selalu menantikan pertolongan-Mu, menantikan dengan diam setiap pertolongan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami jikalau kami selama ini berjalan sendiri, berusaha untuk menyelesaikan masalah kami sendiri. Ampuni Tuhan. Mulai siang ini kami mau belajar menaruh semuanya kepada Tuhan dan mengizinkan Engkau yang menyelesaikan atas hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, memberkati semua anak-anak-Mu siang ini dalam pergumulan mereka, dalam masalah hidup mereka. Biarlah Tuhan Engkau yang menyelesaikannya bagi mereka, dan pertolongan-Mu yang ajaib itu Tuhan yang akan kami terima, kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat mujizat-Mu siang hari ini, kekuatan, sukacita, damai, sejahtera yang Tuhan sudah berikan buat kami siang ini. Kami bersyukur sehingga kami tetap kuat menjalani hari-hari kami tetap kuat di dalam menjalani setiap aktivitas kami Bapa. Karena kami tidak sendiri, kami bersama Engkau, Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, segala puji bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jangan panik lagi, tetap bersemangat, nantikan Tuhan. Shalom.